Halo guys, ketemu lagi di channel And The Well Lovers. Di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Sumire mengungkapkan perasaannya kepada Boruto langsung di depan Sarada dan dia mengungkapkan kecemburuannya. Nah ternyata Eida yang memperhatikan mereka tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Shikamaru. Tentunya hal yang sangat penting harus disampaikan oleh Shikamaru kepada Eida. Nah kali ini kita akan bahas apa yang dibicarakan oleh mereka. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Buat yang pengen tahu konflik cinta segitiga antara Sarada, Sumire, dan juga Boruto, bisa dicek di link di kanan atas video ini ya. Nah kita lanjutkan bagaimana Eida akhirnya dipanggil oleh Shikamaru di Boruto Manga Chapter 16 to Blue Vortex. Melalui teknik Shintenshi no Jutsu, Eida dipanggil oleh Shikamaru. Shikamaru mengatakan, "Eida, aku minta waktumu sebentar. Ada yang perlu kubicarakan." Di sini kemudian Eida bertemu langsung dengan Shikamaru di atap kantor Hokage. Di sisi lain, ada pembicaraan dari para tetua Konoha dengan daimyo negara api. Di situ daimyo mengatakan, "Apa maksudnya ini? Bukannya Boruto melakukan kontak berkali-kali dengan kalian? Bisa-bisanya kalian membiarkan buron yang sudah ditangkap lolos begitu saja? Dia itu cuma ninja pelarian. Kenapa tidak segera dihabisi saja?" Dua tetua Konoha yang tidak ada gunanya mengatakan, "Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya." Kemudian daimyo mengatakan, "Cepat ringkus dia dan cabut nyawanya. Kalau kalian tidak bisa, akan kuoper tanggung jawab itu pada orang yang lebih pantas." Salah satu tetua yang bernama Homura mengatakan, "Tuan daimyo, Anda tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menghabisinya sesuai keinginan Anda." Ini dua orang gak ada gunanya ya, bisanya cuma bikin rusuh aja. Oke, kita lanjut. Di pembicaraan antara Shikamaru dan juga Eida semakin intens. Di sini kemudian Shikamaru mengatakan, "Sebenarnya aku lebih memilih untuk tidak bicara empat mata seperti ini dengan. Soalnya kalau melihatmu, otakku tidak bisa berpikir dengan cepat." Eida menjawab, "Aku tidak ingin tim sensor mencuri dengar. Lagi pula, aku senang melihatmu salah tingkah, lebih menarik hati." Di sini Shikamaru pun melanjutkan, "Lalu bagaimana situasi di Suna?" Di situ Eida mengatakan, "Sayang sekali, situasinya sesuai prediksimu. Manusia pohon dewa yang baru telah lahir. Namanya Ryu, yang menjadi modelnya adalah anak dari Sunagakure itu, alias Shinki." Di sini Shikamaru hanya mengatakan, "Shinki, sialan." Di sini kemudian Eida melanjutkan, "Lalu targetnya adalah Kazekage." Shikamaru mengatakan, "Gara." Eida melanjutkan, "Saat ini dia dalam keadaan aman karena tersegel. Tapi Ryu bisa membuka segel itu. Mungkin karena segelnya berasal dari jutsu milik anak itu sendiri, alias dari Shinki." Shikamaru mengatakan, "Kalau kita tidak segera mengatasi Ryu, nyawa Gara dalam bahaya. Aku akan segera mengirim utusan ke Sunagakure." Eida pun mengatakan, "Ngomong-ngomong, yang aku lihat itu adalah gambaran peristiwa beberapa jam lalu, bukan dalam waktu nyata." Shikamaru langsung kaget mendengar hal itu. Shikamaru mengatakan, "Apa maksudmu?" Eida pun menjawab, "Di antara anggota mereka, ada satu yang merepotkan, yang bernama Mamushi. Saat aku mengamati mereka dengan sendirigan, dia malah balik menatapku." Jadi di sini bisa disampaikan, jika Mamushi punya kemampuan untuk mengcounter mata sendirigan Eida dengan mata Rinnegannya. Di sini Shikamaru pun kaget. Dia bisa melakukan hal seperti itu. Kemampuan macam apa itu? Eida pun menjawab, "Entahlah, tapi dia membuatku merinding. Aku takut dia akan berbuat sesuatu kalau aku terus mengamati mereka." Jadi Mamushi itu punya kemampuan khusus Rinnegan, di mana ketika Eida mengaktifkan mata Sentrygun untuk mengawasi mereka, dia langsung menyadari keberadaan Eida. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa mengajak Eida berbicara. Eida menjawab, "Karena itu, maaf ya, sebisa mungkin aku tidak mau mengamati mereka dalam waktu nyata." Shikamaru pun menjawab, "Aku mengerti. Kau tidak perlu memaksakan diri. Tidak dalam waktu nyata pun tidak apa-apa. Setiap ada informasi baru yang kau dapatkan, tolong laporkan padaku." Eida melanjutkan, "Lalu ini soal Boruto. Kau yang mengaturnya kan? Kau memanfaatkan Mitsuki supaya Boruto bisa kabur." Shikamaru menjawab, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Eida mengatakan, "Pakai pura-pura bodoh segala. Jangan khawatir, aku tidak akan mengadukannya pada orang-orang Konoha kok. Kalau posisimu terancam, aku juga jadi tidak nyaman. Selain itu, aku hanya bilang kalau aku tidak berniat membicarakannya dengan kalian. Tidak ada satupun perkataanku yang bohong. Dan yang terpenting, aku tidak ingin merepotkan Boruto. Yang barusan abaikan saja. Aku hanya bicara sendiri. Setidaknya untuk saat ini, Kawaki juga setuju untuk bekerja sama dengan Boruto. Jika kalian ingin mengatasi para manusia pohon dewa, lebih baik kalian tidak mengganggu mereka." Shikamaru mengatakan, "Eida, ini masih soal Boruto. Dia punya kolaborator misterius. Apa kau pernah melihatnya?" Eida terlihat hanya terdiam. Di sini kemudian Shikamaru melanjutkan, "Sebelumnya dia pernah melakukan kontak denganku dalam bentuk katak. Aku merasa pernah melihat katak itu. Kashinkoji, benar kan?" Tiba-tiba kata Kashinkoji muncul dari balik rambut Eida. Kashinkoji pun berkata sesuatu melalui katak itu. "Analisis yang bagus, Shikamaru Nara. Benar seperti yang kau katakan. Dengarkan baik-baik dan tidak usah bertanya. Aku hanya akan menyampaikan intinya saja." Di sini Shikamaru pun kaget. "Apa maksudnya?" Kata Kashinkoji pun mengatakan, "Konohamaru Sarutobi, Sarada Uchiha, lalu Mitsuki, utuslah mereka bertiga
bertiga ke negara angin. Ryu atau Matsuri pasti akan muncul di lokasi tertentu. Tidak tertutup kemungkinan keduanya akan muncul bersama. Bekerja samalah dengan dua shinobi Sunagakure untuk menjatuhkan mereka. Shikamaru pun menjawab, "Tunggu dulu, apa maksudmu? Jelaskan padaku. Beri aku alasan yang masuk akal." Kashin-koji melalui kata kecilnya mengatakan, "Aku sudah bilang kan, tidak usah bertanya. Kalau mereka bertiga meragukan arahanmu, memikirkan alasan yang mampu meyakinkan mereka adalah tugasmu." Shikamaru kaget dengan hal itu. Kashin-koji melalui kata itu melanjutkan, "Satu lagi, jangan biarkan Himawari Uzumaki keluar dari area Konoha. Jura sedang mengincarnya. Kalau dia keluar dari area desa, Jura pasti akan berusaha mendekat, dan jika itu terjadi, Himawari pasti akan mati." Shikamaru semakin kaget mendengarnya. Kashin-koji melanjutkan lagi, "Untungnya, Jura memberikan apresiasi yang tinggi pada nilai-nilai budaya Konoha. Karena itu, dia tidak mau bertarung di dalam desa. Bisa dibilang, Himawari aman selama dia berada di Konoha dan tidak ada kejadian tidak terduga. Seandainya Jura datang berkunjung ke suatu tempat di desa seperti toko buku, perlakukan dia selayaknya pengunjung biasa." Di sini Shikamaru semakin kaget. Mengapa Jura yang merupakan Ego Shinju, pemimpin dari para Ego Shinju lainnya, harus diperlakukan seperti pengunjung biasa? Kashin-koji melanjutkan, "Aku serius. Yang terpenting apapun yang kalian lakukan, jangan memprovokasi Jura. Seandainya Jura bertarung dengan kekuatan penuhnya, kita tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali." Nah, di sini bisa disimpulkan jika Jura itu punya kekuatan yang masih disembunyikan dan mungkin lebih kuat dibandingkan dengan Ishiki Otsutsuki sekalipun. Tapi yang unik di sini, walaupun Jura adalah pemimpin dari Ego Shinju dan dia tidak mengambil tubuh siapapun, alias dia adalah inti yang sebenarnya, dia ternyata punya moral sendiri, di mana dia tidak akan menyerang orang-orang Konoha jika berada di dalam desa dan jika dia tidak diserang lebih dulu. Dan Jura ternyata sangat senang dengan semua nilai-nilai budaya Konoha, termasuk dengan ilmu pengetahuan. Jadi itulah kenapa jika dia datang ke Konoha, dia tidak akan menyerang siapapun dan dia akan datang ke suatu tempat yang bisa menambah pengetahuannya, seperti layaknya toko buku dan lain sebagainya. Dan untuk hal itu, pastikan Jura jangan diprovokasi dan diperlakukan seperti pengunjung biasa, karena Jura tidak akan melakukan serangan mendadak. Memang unik ya sosok Jura ini. Di sini kemudian Kashin-koji melanjutkan, "Supaya Jura tidak bisa melakukan intervensi, kita perlu menjatuhkan teman-temannya dengan kekuatan tempur seminimal mungkin. Kalau Jura ikut ke medan pertempuran, kalian harus cepat kabur." Shikamaru pun semakin bingung, tapi akhirnya di sini Kashin-koji melalui kataknya langsung menyudahi perbincangan. Dia mengatakan, "Hanya itu yang ingin kusampaikan, semoga beruntung." Shikamaru masih memanggil katak itu. "Hei, tunggu dulu." Di sini Kashin-koji melanjutkan, "Maaf, aku terlambat menyampaikan terima kasihku atas bantuanmu dalam meloloskan Boruto. Meski tidak ada jaminan apapun, meski itu berarti menentang peraturan desa, dan meski harus melawan teman-teman seperjuanganmu, kau memilih mengikuti kata hatimu. Kau melakukannya demi apa yang kau yakini sebagai hal yang benar, bukan? Aku tidak akan memaksakan apapun. Demi terwujudnya masa depan yang ideal, ikutilah apa kata hatimu." Shikamaru mulai mengerti apa yang dikatakan oleh Kashin-koji. Sambil merokok dia mengatakan, "Dasar, merepotkan saja." Di sini kemudian Eida teringat lagi dengan kata-kata dari Kashin-koji dan berkata dalam hati, "Mengikuti kata hati." Lalu Sumire terlihat di sini sedang kebingungan karena sudah mengungkapkan perasaannya terhadap Boruto kepada Sarada. Di sini Sumire mengatakan, "Kenapa aku bilang begitu sih?" Dan akhirnya kita bisa melihat scene di Sunagakure, di mana di situ ada Sarada, Mitsuki, dan juga Konohamaru. Di sini pun Mitsuki mengatakan, "Sarada, kau baik-baik saja?" Sarada terlihat terdiam. Sarada mengatakan, "Iya, tidak apa-apa kok, aku baik-baik saja." Konohamaru pun langsung memotong, "Jangan melamun. Nanti kau ditertawakan oleh shinobi Sunagakure loh." Di sini ternyata salah satu shinobi Sunagakure yang bernama Yodo langsung memanggil Konohamaru. "Guru Konohamaru?" Di sini kemudian Konohamaru menjawab, "Yodo dan Araya ya?" Di sini Araya mengatakan, "Selamat datang di negara angin. Terima kasih sudah mau membantu." Konohamaru menjawab, "Mohon kerjasamanya ya. Ayo bergegas ke lokasi." Dan ternyata mereka mendatangi suatu tempat di gurun. Di situ kemudian Araya mengatakan, "Di area bebatuan pilar itu, berdasarkan info yang kudengar, koordinatnya sekitar di situ." Di sini Mitsuki mengatakan, "Guru Konohamaru, dari mana Hokage ke-8 mendapatkan informasi itu?" Di sini Konohamaru hanya menjawab, "Entahlah, beliau bilang dari sumber terpercaya. Jujur saja aku pun masih sangsi." Di sini terlihat sekali Araya mengatakan kepada Sarada, "Yo, lama tak jumpa. Gayamu sekarang terlihat jauh berbeda. Itu selera cowokmu ya?" Sarada mulai terlihat kikuk dengan perkataan dari Araya. "Bukan kok," kata Sarada. Araya hanya mengatakan, "Oh, kalau benar juga nggak apa-apa kok." Dan di sini kemudian Konohamaru yang menggunakan teropong berhasil menemukan tempat di mana Matsuri dan Ryu berada. Konohamaru mengatakan, "Ada, itu manusia pohon dewa itu." Mereka pun semua langsung tertuju pada satu titik, dan di situ terlihat Matsuri dan Ryu sedang berdiri dengan ada katak kecil yang sudah terlihat mati. Konohamaru mengatakan, "Apa ini?" "Katak, sial. Sepertinya mereka berdua sedang waspada." Di sini terlihat Matsuri mengatakan, "Ini bisa jadi petunjuk yang akan membawa kita pada Boruto." Para shinobi Sunagakure dan Konoha akhirnya bersatu untuk menentang dua manusia pohon dewa dengan kemampuan yang tidak
tidak terduga. Kita akan melihat bagaimana pertarungan antara mereka dan bagaimana perkataan Kashin Koji itu bisa dibuktikan jika mereka berhasil mengalahkan Matsuri dan juga Ryu, lalu Mamushi dan juga Hidari, maka mereka pada akhirnya bisa mengalahkan Jura. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.